Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Heni Suparti, SAP MAP dengan NIDN 11291189002 dan NUPTK 2461766682 Saya adalah dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam pemenuhan sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya sampaikan dalam video pembelajaran ini adalah mata kuliah komunikasi organisasi yang diajarkan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Saya menggunakan metode delivery, interaction, and assessment system atau yang disebut dengan DIA dalam proses pembelajaran di kelas. Pada aspek delivery, materi disampaikan secara langsung kepada mahasiswa. Penyampaian materi ini diawali dengan pendistribusian materi kepada mahasiswa terlebih dahulu, lalu materi disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, kemudian dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab, dengan ditutup penyimpulan materi pada menit terakhir perkuliahan. Pada aspek interaction, interaksi yang dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab terkait materi yang disampaikan. Aspek ini juga menjadi sesi yang sangat menarik karena aspek ini berisi tanya jawab terkait materi dan studi kasus. Mahasiswa diarahkan untuk menganalisis serta memecahkan studi kasus terkait materi yang disampaikan. Studi kasus yang diberikan berisi isu-isu terbaru mengenai komunikasi organisasi. Hal tersebut dimaksudkan agar mahasiswa lebih mudah memahami dan menganalisis pada kasus-kasus terkini. Selanjutnya adalah aspek asesmen. Pada aspek ini, evaluasi kemampuan pemahaman mahasiswa dilakukan secara lisan dan tertulis. Tes secara lisan dilakukan pada saat perkuliahan. Hal ini digunakan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa memahami materi yang telah disampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan tes tertulis berupa tugas perorangan atau tugas kelompok pada pertemuan tertentu. Dan tes tertulis lainnya berupa ujian tengah semester yang dilakukan pada pertengahan semester serta ujian akhir semester yang dilakukan setelah perkuliahan selesai. Selanjutnya saya akan menyampaikan lebih rinci mengenai mata kuliah komunikasi organisasi yang diawali dengan yang pertama deskripsi mata kuliah, yang kedua kemampuan yang diharapkan, yang ketiga capaian pembelajaran mata kuliah, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima sistem pembelajaran, yang keenam metode pembelajaran, yang ketujuh sistem penilaian, dan ditutup dengan cuplikan video pembelajaran di kelas. Pada bagian deskripsi mata kuliah, komunikasi organisasi mempelajari terkait teori dan praktek komunikasi dalam konteks organisasi, baik formal maupun informal. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana komunikasi mempengaruhi struktur, budaya, dan dinamika organisasi. Materi yang diajarkan mencakup strategi internal dan eksternal dalam komunikasi, peran komunikasi dalam manajemen konflik, serta teknik untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar individu dan tim. Selain itu, mahasiswa juga diajak untuk menganalisis studi kasus nyata, berlatih keterampilan presentasi, dan mengembangkan rencana komunikasi yang efektif. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif dalam lingkungan organisasi modern. Selanjutnya adalah capaian mata kuliah. Capaian mata kuliah pertama yaitu mampu menjelaskan konsep dasar dan teori komunikasi yang relevan dalam konteks organisasi, termasuk model komunikasi, budaya organisasi, dan komunikasi antar pribadi.
Capaian mata kuliah kedua yaitu mampu menganalisis bagaimana komunikasi mempengaruhi hubungan interpersonal dan dinamika kelompok dalam organisasi, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif. Capaian mata kuliah ketiga yaitu mampu merancang dan menerapkan strategi komunikasi internal dan eksternal yang efektif, termasuk pengelolaan komunikasi krisis dan manajemen perubahan. Capaian mata kuliah keempat yaitu mampu mengembangkan keterampilan presentasi yang baik dan teknik negosiasi serta berpartisipasi secara aktif dalam diskusi kelompok dan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi di dalam organisasi. Adapun materi pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah pengenalan komunikasi organisasi, kedua teori dan model komunikasi, ketiga budaya organisasi, keempat komunikasi internal, kelima komunikasi eksternal, keenam komunikasi dalam manajemen konflik, ketujuh komunikasi dan kepemimpinan, 8 komunikasi dan tim, 9 manajemen perubahan, 10 komunikasi krisis, 11 keterampilan presentasi, 12 keterampilan negosiasi, dan yang terakhir adalah etika dalam komunikasi organisasi. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber dari buku cetak maupun non-cetak. Selanjutnya adalah sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah sistem kredit semester atau yang disingkat dengan SKS. Artinya, pembelajaran memiliki satuan beban studi yang menentukan jumlah waktu belajar. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan waktu belajar kurang lebih 150 menit dalam seminggu. Perkuliahan dilakukan dengan tatap muka, tugas, dan diskusi kelas. Kemudian pada bagian metode pembelajaran, komunikasi organisasi menggunakan beragam metode pembelajaran yaitu contextual learning, cooperative learning, case-based learning, small group discussion, dan self-direct learning. Pada contextual learning, mata kuliah komunikasi organisasi mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi terkini atau situasi yang sedang terjadi untuk memberikan beberapa contoh nyata pada materi tersebut agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Kemudian cooperative learning, dalam sistem ini mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terstruktur. Masing-masing kelompok dibagikan materi untuk dibahas dan dipresentasikan secara berurutan. Selanjutnya adalah case-based learning, yaitu pembelajaran berbasis kasus. Pada pertemuan tertentu dalam perkuliahan, mahasiswa diberikan sebuah permasalahan atau kasus yang harus dianalisis atau dipecahkan. Hal ini ditujukan untuk mengasah mahasiswa berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Kemudian small group discussion. Pada sistem ini, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk bertukar informasi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan yang terakhir adalah self-direct learning, yaitu pembelajaran mandiri. Pada pertemuan ini, yang digunakan pada mahasiswa adalah mahasiswa diarahkan untuk mempelajari atau mengeksplor terlebih dahulu terkait tema dari materi yang akan disampaikan. Jadi, saya menggunakan 5 metode pembelajaran dalam mata kuliah ini. Keberagaman metode pembelajaran ini dimaksudkan agar mahasiswa tidak merasa bosan atau monoton pada setiap pertemuan perkuliahan. Selanjutnya adalah aspek penilaian. Aspek penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 1. Kriteria dan standar penilaian. Penilaian terdiri dari kehadiran keaktifan di kelas dengan bobot 30%, tugas individu dan tugas kelompok dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%.
Yang kedua adalah sistem penilaian acuan patokan. Angka mutu 80 sampai dengan 100 dengan kategori A, angka mutu 75 sampai dengan 79 dengan kategori B+, angka mutu 70 sampai dengan 74 dengan kategori B, angka mutu 65 sampai dengan 69 dengan kategori C+, angka mutu 60 sampai dengan 64 dengan kategori C, angka mutu 50 sampai dengan 59 dengan kategori D, dan yang terakhir adalah angka mutu 0 sampai dengan 49 dengan kategori E. Yang ketiga adalah rubrik penilaian untuk makalah. Kriteria sangat baik dengan skor di atas 80. Adapun indikatornya adalah ide jelas, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah dengan cakupan yang luas. Kriteria baik dengan skor 75 sampai dengan 79, dengan ide jelas, inovatif, mampu menyelesaikan masalah namun cakupan tidak terlalu luas. Kriteria cukup dengan skor 70 sampai dengan 74, dengan ide yang jelas dan sesuai namun kurang inovatif. Dan yang terakhir adalah kriteria untuk makalah kurang, yaitu dengan skor kurang dari 69, dengan ide yang dikemukakan namun kurang sesuai dengan permasalahan. Demikian sistem penilaian yang digunakan dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama video pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu senang hari ini mendengar suara kalian disertai dengan semangat yang membara. Untuk itu Ibu ingin mendengar sekali lagi balas ucapan salam dari Ibu. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya, hari ini kita ketemu lagi lah dengan Ibu ya pada mata kuliah komunikasi organisasi ya. Pada hari ini ya, capaian mata kuliah yang ingin kita capai yaitu kalian mampu menjelaskan terkait definisi dan pentingnya komunikasi dalam organisasi serta memahami model-model dari komunikasi itu sendiri ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya terkait komunikasi organisasi, maka Ibu ingin mengabsen dulu ya. Kalian di sini berapa orang saja yang hadir ya. Yang pertama Aulia Halimatuz Zahra. Ya, oke. Kemudian Muhammad Aditya Wibowo, Lispi Nurul Yakin, oke. Muhammad Raihan Fahlivi, Devita Sari, oke ya. Kita masuk kepada materi ya. Materi pertama terkait pengertian komunikasi dan komponen dasar komunikasi itu sendiri. Ya. Nah, di sini ya, yang kalian lihat pada layar ya, menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan. Ya. Nah, proses, apa itu proses? Proses adalah serangkaian tindakan ya untuk mencapai sebuah tujuan ya dari seseorang yang disebut komunikator kepada si penerima pesan komunikat ya. Jadi kalau hari ini ya Ibu contohkan penyampai pesan itu adalah Ibu yang disebut dengan komunikator dan penerima pesan itu disebut kalian. Jadi peran kalian di sini sebagai komunikan atau penerima pesan ya. Baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kaitan langsung dengan tidak langsung ini adalah kaitannya dengan saluran atau media yang digunakan ya. Nah, kemudian kita masuk kepada komponen dasar komunikasi ya. Komponen dasar komunikasi di sini ada 5 ya. Yang pertama adalah pengirim pesan ya. Atau yang disebut tadi adalah siapa? Komunikator ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pesan atau informasi yang ingin disampaikan ya. Jadi bukan komunikasi namanya kalau tidak ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan atau data yang ingin disampaikan ya. Yang kemudian selanjutnya adalah saluran, jalur, channel atau media apa yang ingin digunakan dalam penyampaian pesan tersebut. Contoh sederhananya ya, saat ini Ibu melakukan komunikasi dengan menggunakan media, ada media proyektor, kemudian ada melalui media laptop, kemudian juga bisa menggunakan media papan tulis ya. Ini juga termasuk dalam bentuk media atau saluran-saluran apa yang digunakan untuk memperlancar dari komunikasi itu sendiri ya. Nah, kemudian penerima yaitu audiensnya ya, itu juga penting ya. Jadi tidak bisa ya komunikasi dilakukan tanpa ada orang
atau objek yang dituju untuk menyampaikan pesan, ya. Baik itu tadi informasinya secara langsung maupun tidak langsung, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dampak atau hasil daripada informasi yang disampaikan oleh si pengirim pesan ini, ya, hasilnya apa. Ya. Kemudian kita berlanjut ke slide kedua, yaitu terkait model komunikasi. Ya. Pembagian atau pengelompokan daripada model ini ada 3. Ya. Yang pertama adalah model komunikasi linear. Nah, model komunikasi linear ini adalah model komunikasi satu arah. Pada model komunikasi linear, ya, dia efek yang akan didapatkan yaitu adalah perubahan perilaku manusia setelah menerima pesan. Ya. Jadi ada 3 efek, yaitu efek kognitif, efek afektif, dan yang ketiga adalah efek behavioral. Nah, nih contoh daripada model komunikasi linear. Nih, yang lagi hangat isu-isu terkini yaitu adalah terkait informasi dari perusahaan listrik negara atau PLN terkait pemadaman bergilir. Ya. Nah, pemadaman listrik bergilir ini adalah informasi yang kita katakan komunikasi linear karena dia sifatnya satu arah, ya. Informasi yang dilakukan melalui media sosial, ya, media sosial yang resmi oleh PLN, ya, kepada masyarakat, bahwa di beberapa lingkungan yang sudah dibagi oleh PLN menyampaikan terkait pemadaman listrik bergilir. Bagaimana dengan efek kognitif? Efek kognitif adalah informasi yang diterima oleh masyarakat atau warga, ya, yang darinya tidak tahu menjadi tahu, ya. Artinya kognitif adalah berpikir di sini, ya. Kemudian kita beralih kepada efek afektif. Nah, efek afektif ini berkaitan dengan emosional, ya. Emosional itu perasaan sedih, senang, kesal. Nah, itu adalah bagian dari efek afektif, ya. Nah, setelah warga atau masyarakat mengetahui dari informasi pemadaman listrik bergilir, ya, apa yang dirasakan, ya. Nah, saat ini, ya, kita sedang, ya, mendapatkan informasi itu. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Kesal karena mati lampu atau mati listrik, ya. Kesal karena aktivitas kita terkait listrik tidak bisa kita lakukan sehingga kita kesal, ya. Mungkin kita juga merasa kecewa di situ, ya. Atau mungkin juga lebih mendalamnya kita merasa sedih. Ya, itu adalah bagian dari efek afektif. Kemudian berlanjut pada efek behavioral. Behavioral adalah tingkah laku, ya. Apa yang akan kita lakukan, ya, setelah kita mengetahui tadi kognitif, kemudian kita merasakan afektif, apa yang akan kita lakukan? Mempersiapkan ke depannya, ya. Kita mengetahuinya hari ini bahwa besok jam 3 sore sampai dengan jam 12 malam terjadi pemadaman listrik bergilir, ya. Lalu kita mempersiapkan, ya, aktivitas yang terkait kelistrikan sudah kita persiapkan di awal atau kita kerjakan di awal. Nah, itu masuk pada efek behavioral, efek tingkah laku, ya, bagian daripada komunikasi linear. Kemudian kita masuk kepada model komunikasi interaksional, ya. Ini adalah model komunikasi yang menekankan pada feedback atau umpan balik dari si penerima pesan itu sendiri, ya. Kalau komunikasi linear dia tidak menekankan feedback, ya. Nah, berbeda dengan interaksional. Contoh sederhananya, ya. Contoh sederhananya pada hari ini, ya, ibu melakukan pengajaran kepada kalian, ya. Ibu memberikan pertanyaan dan kemudian kalian jawab. Nah, itu contoh sederhana daripada komunikasi interaksional. Ada umpan balik, ya, dari kalian atas apa yang ibu sampaikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur sejauh mana pesan itu tersampaikan kepada si penerima, ya. Nah, kalau misalnya nih, ya, si penerima pesan menyampaikan umpan balik tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh si pemberi pesan, berarti di situ ada ketidakefektifan dalam melakukan komunikasi, ya. Nah, kemudian tadi kalau kita kaitkan dengan kasus sebelumnya adalah pemadaman listrik bergilir oleh PLN. Dia sampai kepada tahap komunikasi interaksional jika PLN tersebut membuka saran, masukan, dan pengaduan. Dan jika ada warga yang memberikan saran dan masukan pengaduan itu, ya, kemudian ditanggapi oleh
PLN. Maka dia masuk kepada model komunikasi interaksional, ya. Nah, yang terakhir adalah model komunikasi transaksional, ya. Beda tipis dengan interaksional, ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya pada penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam suatu sistem komunikasi, ya. Jadi ada pola komunikasi, ya, yang secara terus-menerus di situ dilakukan. Nah, jadi untuk memperdalam, ya, apa yang sudah Ibu sampaikan, ya, terkait tadi pengertian komunikasi, komponen, kemudian ada model komunikasi, ya, kita masuk kepada studi kasus. Di sini Ibu ingin kalian mengidentifikasi dan menganalisis, ya, studi kasus yang Ibu sampaikan, ya. Masuk dalam model komunikasi apakah, kemudian apa saja komponen komunikasi yang terdapat dalam kasus ini, ya. Kasusnya adalah pemerintah mengumumkan kebijakan kenaikan bahan bakar minyak melalui konferensi pers dan berbagai media massa dengan alasan meningkatnya harga minyak dunia serta mengurangi beban subsidi energi, ya. Meskipun pemerintah telah menjelaskan tujuan kebijakan tersebut, masyarakat memberikan tanggapan yang beragam. Sebagian memahami alasan pemerintah, sebagian lainnya menyampaikan kritik karena menganggap informasi mengenai dampak kebijakan dan bantuan kompensasi belum tersampaikan dengan jelas, ya. Selain itu, beredarnya informasi yang tidak akurat di media sosial menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Untuk meredam situasi, pemerintah kemudian membuka ruang dialog melalui konferensi pers lanjutan, media sosial resmi, dan forum diskusi guna menerima masukan, serta memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Nah, ini adalah kasusnya yang akan kita analisis, ya, dengan pertanyaan. Yang pertama adalah identifikasi unsur komunikasi yang terdapat dalam kasus tersebut, ya. Kemudian, ya, nomor 2 dan 3 ini ada keterkaitan, ya, seperti yang apa Ibu sebutkan sebelumnya, ya. Mengapa kasus tadi termasuk komunikasi yang dilakukan pemerintah pada awal pengumuman itu masuk kepada model komunikasi linear. Kemudian yang nomor 3, kenapa dialog tersebut juga masuk ke dalam tahap transaksional. Nah, yang terakhir adalah bagaimana seharusnya pemerintah memperbaiki proses komunikasi agar kebijakan dapat diterima oleh masyarakat. Oke, pertanyaan nomor 1, siapa yang ingin menjawab? Ya, silahkan. Saya Aulia Halimatus Zahra. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Unsur-unsur komunikasi. 1. Komunikator, pemerintah, presiden, dan menteri terkait. Pesannya, informasi mengenai kenaikan harga BBM beserta alasan dan kebijakannya. Medianya, televisi, konferensi pers, media sosial, internet. Komunikannya, seluruh masyarakat Indonesia. Umpan baliknya, dukungan, kritik, protes, komentar masyarakat melalui berbagai media. Oke, kita lanjutkan pertanyaan nomor 2. Ayo, siapa yang berani jawab? Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Wibowo. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Model komunikasi linear terjadi ketika pesan disampaikan hanya satu arah dari pengirim kepada penerima tanpa adanya umpan balik secara langsung. Dalam studi kasus tersebut, pemerintah menyampaikan kebijakan melalui pidato dan konferensi pers, sehingga masyarakat hanya menerima informasi pada saat itu tanpa melakukan komunikasi secara langsung. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Adit. Nah, yang nomor 3 nih, ada nggak yang berani jawab? Ya, langsung. Baik, izin menjawab pertanyaan nomor 3. Karena model komunikasi transaksional terjadi ketika kedua pihak secara bersamaan menjadi pengirim dan penerima pesan. Dalam studi kasus ini, pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan aspirasi masyarakat, memberikan penjelasan tambahan, serta menyesuaikan strategi komunikasi berdasarkan masukan yang diterima. Terjadi proses saling memengaruhi sehingga komunikasi berlangsung secara dinamis. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Devi. Yang terakhir, ayo siapa yang berani menjawab? Perkenalkan, nama saya Reisa Belia. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 4. Untuk memperbaiki proses komunikasinya agar kebijakan dapat diterima masyarakat, pemerintah perlu yang pertama menyampaikan informasi secara terbuka, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua, menjelaskan alasan kebijakan beserta data yang mendukung. Yang ketiga, membuka ruang komunikasi dua arah melalui forum dialog.
Yang keempat, memberikan klarifikasi secara cepat terhadap informasi yang keliru. Yang kelima, mengoptimalkan media sosial resmi untuk menyampaikan informasi yang akurat. Yang terakhir, melibatkan tokoh masyarakat dan media massa dalam penyebaran informasi. Oke, tepuk tangan untuk Raisa. Bagus sekali jawabannya, satu. Oke ya, tidak terasa perkuliahan hari ini sudah memasuki menit terakhir. Lalu kesimpulan perkuliahan kita pada hari ini adalah bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan ya. Kemudian model komunikasi terdiri dari 3 kelompok, ada model komunikasi linear, ada komunikasi transaksional dan interaksional ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran untuk mata kuliah komunikasi organisasi pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mampu mengolah informasi sebagai pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan dan mampu berkomunikasi secara efektif lisan maupun tulisan, bekerja sama dalam tim, lintas disiplin dan lintas budaya, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika global di bidang administrasi. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan dalam proses pemenuhan sertifikasi dosen. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.